Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 2 yang Ustazah banggakan, yang Ustazah sayangi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat, dan sehat. Tambah solih, solihah, tambah beneh setiap harinya. Ustazah hari ini akan meneruskan cerita tentang Nabi Muhammad. Hari ini Ustazah akan menceritakan tentang pembangunan Ka'bah. Jadi teman-teman, ceritanya itu Ka'bah itu dilanda banjir yang sangat besar. Sampai-sampai banjir itu menyebabkan tembok Ka'bah itu retak dan mau roboh. Orang-orang tambah was-was. Memang sebelumnya Ka'bah itu sudah reot dan orang Mekah sudah berniat untuk memperbaikinya. Tapi tahu nggak, mereka itu takut untuk memperbaikinya. Mereka masih teringat bagaimana pasukan Raja Abraha yang begitu gagah dan beribu-ribu prajurit ketika mau mendekati Ka'bah, mereka celaka, dan karena itu mereka sangat takut jika ingin melakukan sesuatu pada Ka'bah. Orang-orang Mekah takut pada Ka'bah. Setelah lama mereka berpikir, akhirnya mau tidak mau mereka pun memberanikan diri. Apalagi setelah terkena banjir, kondisi Ka'bah sangat tidak memungkinkan untuk berdiri tegak. Namun akhirnya ada satu orang namanya Walid bin Mughirah yang mencoba memberanikan diri merombak Ka'bah bagian selatan. Dengan hati yang penuh risau, Walid itu melakukan pekerjaannya. Lalu dia menunggu sampai besok. Apakah ada sesuatu yang buruk yang menimpa dia? Dia sudah pasrah. Nah, ternyata tidak terjadi apa-apa teman-teman sama dirinya. Akhirnya dia teruskan lagi. Besok dia teruskan pekerjaannya memperbaiki Ka'bah. Dia tunggu lagi sampai sore, sampai malam. Ternyata dia tidak tertimpa sesuatu apapun. Dia selamat saja. Nah, akhirnya mulai saat itu orang-orang Mekah pun mulai membantu untuk memperbaiki Ka'bah bersama-sama. Dan kamu tahu nggak dari mana Ka'bah itu memperoleh bahan-bahannya? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu itu ada kapal Romawi yang terdampar di Laut Merah dan akhirnya tidak mampu untuk berlayar kembali. Nahkodanya namanya Bakun. Nah, orang-orang Mekah berinisiatif untuk menggunakan kayu-kayu kapal ini untuk sebagai bahan pembangunan Ka'bah, dan Bakun pun membolehkan. Bahkan Bakun yang beragama Nasrani ini diangkat menjadi tukang kayunya. Nah, saya mau cerita bagaimana pembangunan Ka'bah waktu itu. Yang pertama dilakukan yaitu patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu dipindah. Yang pertama kali dipindah itu namanya patung Hubal yang paling besar. Lalu dipindah ke tempat yang lain bersama patung-patung yang kecil. Sesudah itu fondasi. Fondasi itu adalah bagian yang paling bawah dari suatu bangunan. Ka'bah itu ditinggikan kurang lebih 2 meter. Lalu lantainya diuruk dengan tanah. Setelah itu lantai itu ditutup pakai semen yang didatangkan khusus dari Syria. Namanya semen bitumen. Dan batunya menggunakan batu-batu granit yang diambil di sekitar Mekah. Setelah fondasi selesai, lantai selesai, kemudian temboknya ditinggikan setinggi 18 hasta.
Ada sebuah kejadian unik di mana membangun fondasi, ada sebuah batu yang berwarna hijau yang sulit sekali dipindah. Padahal sudah dilakukan cara apapun untuk memindahnya. Akhirnya batu tersebut dibiarkan begitu saja. Nah, pembangunan berjalan dengan lancar. Sekarang Ka'bah sudah lebih tinggi sehingga bebas banjir. Lalu setelah pembangunan ini, akhirnya Ka'bah diberi atap, teman-teman, ditopang 3 buah tiang. Sehingga Ka'bah pun terlindung dari panas dan hujan. Nah, pembangunan pun berjalan lancar, teman-teman. Alhamdulillah ya. Dan Nabi Muhammad pun ikut membantu pembangunan Ka'bah itu. Nabi Muhammad adalah orang yang tidak suka berpangku tangan. Berpangku tangan artinya tidak suka membantu. Nah, Nabi Muhammad suka membantu. Kemudian terjadi suatu masalah ketika akan memasang kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Semua suku merasa paling berjasa ingin menempatkan batu Hajar Aswad itu ke tempat semula. Nah, bagaimana cara masalah tersebut teratasi? Nabi Muhammad lah yang mengatasi masalah tersebut. Bagaimana ceritanya? Insya Allah besok akan diceritakan dalam Taujih Hajar Aswad. Nah, seperti itu teman-teman cerita tentang membangun Ka'bah. Insya Allah banyak hikmah yang bisa kita dapat dari sifat Nabi yang suka membantu. Semoga teman-teman bisa meniru sifat Nabi dan menjadi umat yang diselamatkan beliau di hari akhir. Sekian dulu dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,